Berlatar waktu bulan Maret tahun 2018, pada hari itu di lokasi yang bernama Laskarga, sebuah pasukan Amerika yang dipimpin oleh Sersan John Kingsley yang mana melakukan operasi kendaraan di jalan Afghanistan, panggil saja Sersan Kingsley. Ketika mereka sedang melakukan razia terhadap kendaraan penduduk Afghanistan, terjadi sebuah ledakan yang menyebabkan menewaskan salah satu orang prajurit dan penerjemah lokal di pasukan ini. Singkat cerita, pihak pusat pun menempatkan satu orang prajurit dan seorang penerjemah baru untuk mendampingi mencari lokasi perakitan bom pasukan Taliban. Seorang prajurit khusus menyarankan memilih yang botak dan berjenggot. Sersan John pun mengikuti saran itu dan yang terpilih adalah seseorang yang bernama Ahmad Abdullah, panggil saja Ahmed. Ahmed ini menguasai 4 bahasa, dia juga mengaku sebagai mekanik mesin dan senang bekerja sebagai interpreter. Ahmed pun dikenalkan sebagai penerjemah baru dan mendampingi dalam misi selanjutnya. Keesokan harinya, pasukan Sersan Kingsley mendapatkan misi untuk mencari perakitan bom Taliban di sebuah pasar sayur. Ahmed pun menyarankan untuk mencari di tempat lain karena di pasar sayur ini hanya ada bahan pangan, namun Sersan Kingsley pun tak percaya dan terus memaksa untuk mencari di lokasi tersebut. Ahmed pun menurutinya dan menggedor salah satu tempat yang diyakini sebagai perakitan bom. Ahmed pun bernegosiasi dengan pemilik tempat itu dan mengizinkan Sersan Kingsley dan pasukannya untuk menggeledah tempat itu. Mereka pun menggeledahnya dan hanya menemukan sekumpulan orang yang sedang teler karena memakai sabu, dan Sersan Kingsley pun menyalahkan intelnya karena salah memberikan informasi, dan perlahan mulai mempercayai Ahmed. Sersan Kingsley dan pasukannya pun pergi dan istirahat sejenak di rumah tengah padang rumput untuk melepas penat sejenak karena dia selama ini telah membuang-buang waktu yang tak berguna ini. Keesokan harinya Sersan Kingsley pun menemui komandannya di pusat. Sersan Kingsley mengungkapkan bahwa dia meminta atasannya untuk memberikan informasi yang benar karena dalam pencarian selama ini tidak menghasilkan apa-apa. Atasannya pun menyangkal hal itu karena Sersan Kingsley harus bertindak kreatif dalam mencari sebuah pabrik perakitan bom itu yang pastinya atasannya pun tak mau tahu dengan cara Sersan Kingsley, suka atau tidak yang terpenting harus menemukan pabrik itu. Lanjut, Sersan Kingsley pun menemui rekannya yang bernama Declan. Declan pun memberikan sebuah berkas informasi yang mengatakan bahwa dia harus mencari seseorang buronan yang ada di berkas itu. Sersan Kingsley pun menemui Ahmed yang sedang memperbaiki mobil dan menunjukkan foto berkas informasi itu dan Ahmad pun mengenalnya. Orang itu bernama Faraj. Malam pun tiba, Sersan Kingsley dan anak buahnya pun mencari Faraj dan mereka menemukannya di pasar. Mereka pun langsung menyergap Faraj dan membawanya ke tempat sepi. Ahmed pun menginterogasi Faraj dengan menanyakan di mana Taliban membuat bom, namun tak mau menjawab, malah mengata-ngatai Ahmed bahwa dia pengkhianat bangsa dan tak mau memberitahu informasi apapun. Faraj pun ditawari memakai baju orange dan membusuk di penjara atau uang untuk berbelanja di pasar. Faraj pun berpikir sejenak dan meminta uang lebih untuk informasi itu, namun Sersan Kingsley tak setuju tapi Ahmed pun memberinya uang dan Faraj memberikan informasi itu. Sesampai di markas pusat, Sersan Kingsley pun menanyakan pada salah satu prajurit apa yang dikatakan Faraj kepada Ahmad. Prajurit itu menjawab dia akan membunuh garis keturunannya dan membunuhnya di depan istrinya sebelum melemparnya ke anjing. Ahmed pun pernah bekerja untuk Taliban dengan menjadi transportasi heroin dan sekarang bekerja untuk tentara Amerika karena Taliban telah membunuh putranya. Sersan Kingsley pun menemui Ahmed dan memperingatkan jangan membantah perintahnya dan Ahmad pun meminta maaf atas kelakuannya tadi. Keesokan harinya Sersan Kingsley menemui komandannya dan melaporkan hasil investigasinya, lalu Sersan Kingsley melakukan pencarian rute dengan pasukannya, dan mereka memilih melewati jalur pegunungan namun seorang penerjemah lain bernama Hadi menyarankan untuk melewati jalur bawah karena jalannya itu halus dan tidak memakan waktu. Sersan Kingsley pun menyetujuinya dan mereka pun berangkat. Tiba-tiba di tengah perjalanan Ahmed meminta Sersan Kingsley untuk memberhentikan mobilnya di tengah jalan, dengan sedikit memaksa akhirnya pun berhenti. Ahmed pun mengungkapkan bahwa Hadi telah salah menyarankan rute ini karena jalanan di pegunungan baik-baik saja dan mengira ini adalah jebakan. Sersan Kingsley pun menyuruh pasukannya untuk melihat area sekitar dan jalanan, namun ternyata jalanan terlihat baik-baik saja. Ahmed pun menghampiri Hadi dan tak disangka Ahmed menghajar Hadi dan menodongkan pistol.
Sersan Kingsley pun menghentikan aksinya dan Ahmed mengatakan bahwa Hadi telah berkhianat dan keluarganya telah disandra. Lalu seseorang prajurit melapor bahwa ada iringan mobil Taliban yang mau menyergap dan Sersan Kingsley pun memutuskan untuk putar balik ke pusat. Setelah pulang ke markas pusat, Sersan Kingsley pun video callan dengan keluarganya di Amerika. Mereka pun saling rindu dan bercanda ria. Begitupun Ahmed yang pulang menemui istrinya yang tengah hamil besar. Keesokan harinya Sersan Kingsley dan pasukannya pun melanjutkan perjalanan menemui lokasi kedua dan perjalanannya ke sana selama 3 jam sekitar 120 km. Setelah mereka tiba di pertambangan tersebut, Sersan Kingsley pun menyuruh pasukannya untuk menyergap dan bersiaga. Ahmed pun maju berkomunikasi dengan sang pemilik tambang ini. Pemilik tambang ini pun menyebutkan bahwa tambang ini sudah lama tak beroperasi dan mengetahui bahwa tentara Amerika ini mencari bahan peledak dan Taliban. Dia pun menunjuk ke arah yang salah dan Ahmed pun mengetahuinya bahwa dia berbohong. Tak disangka di balik kontainer seseorang telah melaporkan kepada ketua Taliban bahwa pertambangan ini disergap oleh tentara Amerika. Sersan Kingsley pun menyuruh pasukannya untuk mengamankan area sekitar dan bersiaga. Tak disangka mereka menemukan orang yang telah melapor tersebut. Sersan Kingsley pun mengajak Ahmed dan 2 prajuritnya untuk menyusuri area atas pertambangan. Mereka pun memasuki kontainer dan menemukan tumpukan senjata AK-47. Sersan Kingsley pun menyuruh sniper untuk bersiaga di atas, kemudian naik lagi ke atas untuk memeriksa kontainer di pojok atas dan mereka pun menemukan lokasi perakitan bom tersebut. Mereka pun menyergap kontainer itu meskipun ada 1 prajurit yang terluka. Sersan Kingsley pun memasang bom waktu untuk meledakkan kontainer itu, lalu tiba-tiba pasukan Taliban menyerang mereka dari arah samping perbukitan dan 1 prajurit pun tewas. Sang sniper pun melihat ada 2 truk Taliban yang mengarah ke pertambangan dan menyuruh pasukan siaga, namun dari arah perbukitan muncul banyak pasukan Taliban menyerang mereka. Pasukan Amerika pun terkepung oleh pasukan Taliban yang datang dari berbagai penjuru dan kontak senjata pun terjadi. Pasukan Amerika pun meminta bantuan dari udara namun masih lama untuk tiba di pertambangan. Pasukan Taliban pun mengerahkan meriamnya dan satu persatu tentara Amerika pun tumbang berjatuhan. Tinggal Sersan Kingsley dan Ahmed yang berhasil kabur menggunakan truk Taliban. Pasukan Taliban pun mengejar mobil Sersan Kingsley namun ban mobilnya pecah dan tak bisa melanjutkan perjalanan kabur. Mereka pun berhenti di pinggir jalan dan memasuki hutan. Mereka pun berlari menghindari kejaran dari pasukan Taliban. Dirasa udah jauh, mereka pun memutuskan beristirahat di situ. Helikopter pun tiba di area pertambangan tersebut, dan menemukan semua mayat pasukan Amerika dan tak menemukan mayat Sersan Kingsley dan Ahmed. Keesokan harinya, beberapa pasukan Taliban menyusuri hutan tersebut. Mengetahui hal itu Sersan Kingsley pun membangunkan Ahmed dan bergegas kabur menjauh. Mereka pun turun gunung menyusuri jurang agar cepat menjauhi pasukan Taliban namun naas senjata dari Ahmed tertinggal dan Sersan Kingsley pun memberikan pistolnya. Mereka pun menyergap 2 pasukan Taliban dan menghabisinya secara diam-diam dan mengambil senjatanya. Kemudian mereka bertemu pasukan Taliban yang sedang menyusuri gunung. Mereka pun bersiaga namun tiba-tiba mendengar suara radio dari pasukan Taliban yang ternyata ada di atas dan mereka pun open fire senjata di sana. Mendengar tembakan itu, pasukan Taliban pun bergegas menuju ke area tersebut dan menembakinya. Sersan Kingsley dan Ahmed pun langsung kabur menghindari pasukan Taliban dan bersembunyi di bebatuan. Dirasa sudah aman, mereka pun bergegas bergerak agar bisa terhindar dari pasukan Taliban. Mereka pun menemukan sebuah rumah yang terbengkalai dan memutuskan untuk bermalam di situ. Keesokan harinya mereka pun terbangun dengan suara radio. Sersan Kingsley pun menyuruh Ahmed bergegas mengemasi barangnya dan dia pun bersiap siaga, namun tiba-tiba ada peluru nyasar menembak kakinya dan disergap oleh pasukan Taliban. Sersan Kingsley pun ditangkap dan dipukul kepalanya yang membuat pusing berdarah. Mereka pun membawa Sersan Kingsley untuk disetorkan ke ketua mereka, namun sebelum itu terjadi Ahmed pun menembaki mereka yang sedang lengah dan membunuh mereka semua. Ahmed pun mengobati luka Sersan Kingsley dan mengganti bajunya, merakit tandu dari kayu dan berjalan kaki membawanya menghindari rute jalan agar tak diketahui keberadaannya. Sepanjang perjalanan mereka pun melewati sungai, gunung, dan dinginnya cuaca di malam hari.
Keesokan harinya, Ahmed pun melanjutkan perjalanannya menyeret Sersan Kingsley sesekali mereka mampir di sungai untuk istirahat menyegarkan tubuh dan memberinya makan, lalu mengambil uang di kantong Sersan Kingsley. Tak sengaja Ahmed melihat mobil Taliban melintas yang sedang memburunya dan langsung ngepron di sana agar tak terlihat. Ahmed pun membeli mobil di sebuah desa kecil untuk mempersingkat perjalanannya dan benar saja mereka pun pas-pasan dengan sekelompok Taliban yang mengira operasi pemeriksaan, namun ternyata mereka numpang ke desa berikutnya karena mobilnya mogok. Ahmed pun merasa panik karena satu mobil dengan pemburunya, namun Ahmed mencoba tenang dan mengaku pedagang karpet agar karpet itu bisa menutupi tubuh Sersan Kingsley. Ahmed pun lega mereka udah turun di sebuah desa. Lalu Ahmed menemui sekelompok pengembala kambing dan bernegosiasi untuk menukar mobilnya dengan sebuah gerobak dorong dan makanan untuk mengangkut Sersan Kingsley lewat jalan pegunungan. Pengembala itu pun setuju membantunya karena mereka benci Taliban. Mereka mengatakan bahwa Kingsley dan Ahmed mendapatkan bounty besar atas kepalanya dan menyarankan untuk melewati bebatuan pegunungan karena pasukan Taliban tak berhenti mencarinya dan berpatroli di sepanjang jalan. Ahmed pun terus mendorong gerobaknya siang dan malam melewati desa terbakar dan sesekali ngudut bareng untuk beristirahat sejenak, lalu melewati gunung bebatuan dengan sekuat tenaga. Ahmed terus mendorongnya hingga terselip. Dia pun istirahat sejenak untuk mengembalikan semangatnya mendorong gerobak untuk melanjutkan perjalanan dan akhirnya pun sampai di toko kelontong yang dekat dengan base camp pasukan Amerika. Ahmed pun membeli air botol mineral untuk menyegarkan tenggorokan dan tak disangka muncul mobil pasukan Taliban yang sedang patroli dan mampir juga di toko tersebut. Ahmed pun langsung menutup wajah Sersan Kingsley dan mereka pun membeli air dan duduk di sebelah Ahmed. Salah satu pasukan Taliban curiga dengan gerobak itu dan memeriksanya karena kaki Sersan Kingsley masih terlihat, tanpa babi bu. Ahmed pun langsung menembak semua pasukan Taliban itu dan berhasil membunuhnya. Tiba-tiba datang skuad pasukan Amerika memeriksa adanya tembakan itu. Ahmed pun menunjukkan isi gerobaknya dan mereka pun terkejut bahwa Sersan Kingsley selamat dan langsung dibawa helikopter untuk dirawat lebih lanjut. Selama 1,5 bulan koma dari masa krisisnya, Sersan Kingsley pun diperbolehkan pulang ke Amerika. Sersan Kingsley yang tengah ngobrol dengan Declan menyatakan bahwa dia tak pantas mendapatkan medali itu, setahunya dia hanyalah penumpang namun seharusnya dikasihkan ke Ahmed. Declan menyangkalnya bahwa Ahmed tak butuh medali, yang dibutuhkan adalah visa agar bisa pindah ke Amerika yang telah dijanjikan, karena sudah menolong Sersan Kingsley. Ahmed pun diburu oleh Taliban dan bersembunyi bersama keluarganya. Sebelum itu Declan mencarinya lewat adiknya seorang pengedar narkoba Taliban, namun tak mau memberitahu keberadaan kakaknya. Sersan Kingsley pun merasa simpati dan menghubungi pihak imigrasi untuk mempercepat visanya yang diajukan oleh Ahmed, namun operator visa dalam beberapa hari ini selalu banyak alasan dan terbelit-belit yang membuat jengkel dan naik pitam karena menunda-nunda hingga 9 bulan lamanya. Sersan Kingsley pun tak bisa menahan rasa berhutang budi karena setiap malam selalu dihantui bayangan memori Ahmed pada saat menolongnya. Keesokan harinya, Sersan Kingsley pun menemui Declan untuk meminta saran supaya bisa mendapatkan solusinya. Dia menyarankan agar turun sendiri ke Afghanistan menyelamatkan Ahmed dan menyewa tentara bayaran di sana yang bernama Parker. Tapi harus menyamarkan namanya karena kalau ada yang tahu Sersan Kingsley kembali, pasukan Taliban tak akan tinggal diam dan akan mencarinya. Scene berpindah di desa Tirinkut di Afghanistan. Satu skuad pasukan Taliban menyisir desa tersebut untuk mencari Ahmed. Mendengar hal itu, teman Ahmed di luar menghubungi Ahmed untuk segera keluar dan pergi menggunakan truk yang sudah disediakan. Scene berpindah di bengkel Kingsley. Sersan Kingsley pun menemui istrinya untuk meminta izin terjun kembali ke Afghanistan karena di bengkel dia bisa menangani bisnisnya sendiri. Sebagai istri yang baik, dia pun mengizinkan suaminya menyelamatkan Ahmed. Dia menyatakan bahwa sudah berhutang nyawa pada Ahmed karena suaminya kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sersan Kingsley pun terbang ke pangkalan militer Amerika dan menemui komandannya bernama Fox yang menemaninya di Afghanistan untuk meminta bantuannya. Sersan Kingsley pun menyatakan bahwa dia meminta hutang nyawa dibayar nyawa karena tempo dulu Sersan Kingsley pernah menyelamatkan Komandan Fox di Afghanistan. Dia pun menyuruh komandannya untuk mendapatkan visa untuk Ahmed dalam tempo yang singkat dan tak mau tahu bagaimana caranya.
Sersan Kingsley pun berpamitan kepada istri dan anak-anaknya dan meminta mendoakannya agar lancar dalam misi penyelamatan Ahmed dan keluarganya. Setiba di Kudus Airbus di Afghanistan, Sersan Kingsley pun disambut oleh Parker. Dia menggunakan nama samaran agar tak terdeteksi oleh pasukan Taliban bahwa dia kembali ke Afghanistan. Parker pun menyatakan bahwa dia bisa menggunakan pasukan dan serta peralatannya, namun harus menunggu dalam 3 hari ke depan karena Parker sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan dari PBB. Sersan Kingsley pun agak kecewa karena Parker mengingkari kesepakatannya. Dia pun meminta agar menepati janjinya karena sudah membayar $10 juta. Parker pun mau mengembalikan uangnya, namun dia tak mau dan tetap kekeh pada pendiriannya dan memintanya untuk menghormati kesepakatan itu. Parker pun memberi dia opsi menunggu 3 hari seluruh pasukan dan peralatan canggihnya semua miliknya, atau berangkat sekarang, tapi dia berangkat sendirian dan Parker akan memfasilitasi semua kebutuhan di perjalanan. Akhirnya Sersan Kingsley pun berangkat sendirian menyusuri jalan berdebu dan sesekali pas-pasan dengan pasukan Taliban yang tengah berpatroli untuk menemui adiknya Ahmed terlebih dahulu. Setibanya di lokasi pertemuan warung kopi, Sersan Kingsley pun menemui adiknya Ahmed yang bernama Ali. Ali pun mempersilahkan duduk dan menawarkan teh dan rokok untuk bersantai sejenak menikmatinya, namun Sersan Kingsley tak banyak punya waktu untuk hal itu, langsung to the point aja meminta lokasi Ahmed berada dan dia bisa mengeluarkannya dari negara ini. Ali pun memberitahu lokasinya, tapi dia harus berangkat bersama sopirnya Puya. Karena dia sudah mendapat surat izin di pos pemeriksaan Taliban walaupun nanti dipersulit, dan meninggalkan mobilnya di warung itu. Akhirnya Sersan Kingsley pun berangkat diantar oleh Puya menggunakan truk itu dan bersembunyi di belakang agar tak diketahui. Dalam perjalanan, mereka pun tiba di pos pemeriksaan. Puya pun menyuruh Sersan Kingsley untuk sembunyi dan Puya pun menunjukkan surat izin angkutnya kepada prajurit Taliban itu dan mereka pun meloloskannya. Lalu tiba di pos berikutnya, kali ini prajurit Taliban itu begitu ganas. Puya pun menunjukkan surat izin angkutnya tapi tak berlaku padanya. Puya pun disuruh mematikan mesin dan turun dari truknya. Puya pun menyogok prajurit itu dengan segepok uang, namun dia tak mau dan memaksa untuk memeriksa barang yang diangkut Puya. Tak tahan dengan perlakuan dua prajurit Taliban itu, Sersan Kingsley pun langsung mengheadshot kepala kedua prajurit itu. Sersan Kingsley dan Puya langsung membereskan kedua prajurit itu ke sungai. Tak disangka terdapat salah satu intel dari Taliban melaporkan kejadian itu kepada ketua Taliban, yang mana intel itu bernama Fahrudin. Fahrudin pun mengikuti truk Puya itu kemanapun tujuannya pergi. Lalu di tengah perjalanan Komandan Fox pun menelpon Sersan Kingsley bahwasannya dia sudah mendapatkan visa Ahmed beserta keluarganya dan menitipkan visa itu ke Parker. Ini pun kabar gembira untuk menambah semangat untuk menyelamatkan Ahmed dan keluarganya. Tiba di sebuah desa kecil, Sersan Kingsley melihat dari teropong bahwa Ahmed sedang membetulkan mobil yang mogok di sana, lalu menelpon Parker untuk melacak lokasi tersebut. Parker pun menyarankan agar pergi ke bendungan Darunta yang berjarak sekitar 2 km dari sana untuk titik penjemputannya. Sersan Kingsley mempunyai waktu 2 jam untuk pergi ke sana, namun dia tak punya banyak waktu agar dipercepat penjemputannya karena sudah meninggalkan jejak untuk pasukan Taliban. Sersan Kingsley pun menemui Ahmed, dan mereka pun mengobrol sejenak bahwasanya Sersan Kingsley sudah mendapatkan visanya dan membawa Ahmed berserta keluarganya ke Amerika. Fahrudin pun melaporkan kepada atasan Taliban bahwa yang dia ikuti adalah John Kingsley yang sedang bertemu dengan Ahmed. Mereka ini masuk dalam top 10 orang yang paling dicari dan diburu atas kepalanya. Lalu atasan Taliban itu pun langsung mengerahkan pasukannya untuk mendatangi desa itu dan menangkap mereka berdua. Tak disangka Parker baru menyadari bahwa klien yang dia cuekin itu adalah John Kingsley yang terkenal itu, yang bermaksud kedatangan ke Afghanistan adalah menyelamatkan Ahmed, sahabatnya. Tanpa pikir panjang, Parker pun menghubungi Angkatan Udara Amerika untuk meminta bantuan udara. Sersan Kingsley pergi ke rumah Ahmed dan bertemu istrinya untuk mengajak mereka sekeluarga pergi dari negara ini dan hidup di Amerika sekarang juga. Sambil mempersiapkan diri untuk berangkat, Sersan Kingsley pun menelepon Parker namun tak ada respon. Pasukan Taliban pun datang ke desa tersebut dan menanyakan di mana tempat persembunyiannya. Di saat itu juga truk Puya yang mengangkut Sersan Kingsley dan Ahmed sekeluarga pun pergi ke bendungan tersebut.
Berjalan beberapa meter saja truknya jalan sampai akhirnya rombongan prajurit Taliban sudah berada di belakang mereka. Sersan Kingsley tidak mau buang waktu, ia pun melakukan serangan tembakan dulu hingga akhirnya mereka tiba di wilayah sekitar bendungan. Sersan Kingsley pun segera menyuruh Puya untuk memblokade jalan. Ia membawa Ahmed dan sekeluarga turun lalu meletakkan bom granat untuk meledakkan truk tersebut. Usaha mereka itu memang berhasil menghalangi jalan orang Taliban, namun tidak lama kemudian pasukan Taliban sudah kembali bisa mendekat untuk melakukan tembakan beruntun. John Kingsley yang seorang perwira pun dengan mudah melumpuhkan beberapa musuh, namun jumlah mereka yang semakin banyak membuat keduanya kewalahan menghadapinya. Untuk bertahan sampailah mereka pada momen menegangkan ketika keduanya kehabisan peluru, sementara itu pasukan Taliban makin mendekat dan Puya pun terkena tembakan. Sersan Kingsley dan Ahmad sudah pasrah untuk hidupnya sampai akhirnya ledakan yang besar terjadi dan menimpa pasukan Taliban. Sebuah pesawat udara milik Amerika melakukan tembakan dari jarak jauh. Posisi pasukan Taliban yang terkunci lewat monitor pun diberondong sampai tak bernyawa. Kemudian dua buah helikopter yang melakukan pengeboman dari jarak dekat dan disusul dengan kemunculan Parker dan timnya lewat jalan seberang bendungan menggunakan mobil. Daerah itu sudah dinyatakan aman dari pasukan Taliban. Sersan Kingsley dan Ahmad sekeluarga telah berhasil diselamatkan. Mereka kemudian dibawa dengan helikopter menuju pangkalan militer Amerika. Di sana telah menunggu sebuah pesawat kargo yang akan membawa mereka pulang ke Amerika. Ahmad dan keluarganya memulai kehidupan baru yang bebas dari konflik dan Sersan Kingsley berhasil membebaskan jiwanya dari rasa berhutang nyawa karena telah membawa Ahmed sekeluarga. Tamat. Klik subscribe, like, dan loncengnya, oke.